Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya semua. Baik, senang sekali bisa ketemu sama kalian lagi pada hari ini. Coba siapa yang tadi datangnya paling pagi? Oke, Sita, silakan Sita pimpin doa untuk teman-temannya pada pembelajaran hari ini. Terima kasih Sita. Sekarang Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Silakan angkat tangan kalian ketika Ibu panggil nama kalian. Farah Nurul, Marantika, Marcel Augie, Mela, Nia, Sita. Oke, baik, hadir semua ya hari ini. Nah, kok lemes-lemes sih? Udah pada sarapan belum? Sudah ya, kalau gitu kita tepuk semangat dulu biar makin semangat. Bisa? Oke, Ibu mulai ya. Tepuk semangat. 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 Oke, bisa. Kita ulangi ya. Tepuk semangat. 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 Oke, udah semangat ya semua. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tema 2 yang berjudul selalu berhemat energi. Kita masuk ke subtema pertama yang berjudul sumber energi. Nah, sekarang kalian buka bukunya halaman pertama. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang kalian harus capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang kalian harus capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah mengamati teks visual, kalian mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, dengan mengamati teks visual, kalian mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati secara terperinci. Yang ketiga, dengan percobaan, kalian mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, dengan percobaan, kalian mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Yang kelima, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan diskusi dan pemecahan masalah, kalian mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan secara sistematis. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sumber energi. Apa sih sumber energi itu? Lalu, apa saja ya sumber energi yang ada di sekitar kita? Dan kira-kira apa manfaatnya sumber energi bagi kita maupun makhluk hidup lainnya? Yuk sama-sama kita pelajari hari ini. Sumber energi adalah segala sesuatu yang di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Salah satu sumber energi yang ada di sekitar kita adalah matahari. Coba, tahu nggak kalian matahari? Oke, tentu tahu ya matahari. Nah, matahari itu salah satu sumber energi bagi kita maupun makhluk hidup lainnya. Sekarang, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Tugasnya apa? Tugasnya silahkan kalian amati gambar yang terdapat pada halaman pertama. Kemudian kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Pada gambar tersebut ada peristiwa apa sih? Dan tugas individunya silahkan kalian tulis gagasan pokok yang terdapat pada cerita tersebut. Mengerti? Oke, bagaimana? Sudah semua menjawabnya? Oke, sekarang kita bahas bersama-sama. Sekarang Ibu mau kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Oke, benar ya kelompok 1. Jadi jawabannya tentang sebuah keluarga yang sedang melakukan kegiatan.
Ayah sedang berolahraga di bawah sinar matahari, ibu sedang menjemur pakaian, dan adik bayi yang sedang dijemur agar tetap sehat. Coba sekarang kelompok 2, jawab pertanyaan nomor 2. Terima kasih kelompok 2, jawabannya benar ya. Jadi, manfaat matahari pada gambar tersebut yang pertama membuat pakaian ibu menjadi kering, membuat ayah berkeringat karena berolahraga di bawah sinar matahari, dan yang ketiga membuat anak bayi tersebut menjadi sehat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, silakan kelompok 3 menjawab. Ya, benar. Jadi matahari juga bisa membuat tenaga listrik dan benar, menjemur ikan. Bisa semua ya. Kemarin ibu menyuruh kalian membawa tisu, kertas, dan juga sapu tangan. Apakah dibawa? Bagus. Hari ini kita mau melakukan percobaan tentang sumber energi matahari. Silakan kalian baca instruksi yang terdapat pada buku. Kalian harus apa? Kalian harus ngapain? Nah selanjutnya setelah kalian melakukan percobaan tersebut, kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian apa yang kalian amati dan diisi jawabannya dengan secara berkelompok. Dan kalian tuliskan kesimpulan pada percobaan yang telah kalian lakukan. Oke, Mula-mula siapkan bahan masing-masing 2, lalu basahi, basahi. Satu, simpan di tempat yang panas yang ada matahari. Dan untuk yang satunya, simpan di tempat yang gelap, yang tidak ada matahari. Oke, kita ambil. Kita lihat yang jemur. Sapu tangan sudah lumayan mengering, tidak terlalu basah seperti awal. Kertas sudah setengah kering ya. Kertas sudah setengah kering. Tisu pun hampir sama, walau tisu agak lebih basah dari kertas. Untuk yang ini masih belum ada perubahan apa-apa. Yang di dalam ruangan tidak ada perubahan apa-apa, masih basah seperti awal. Kita memasukkannya ke dalam air. Oke, ini setelah 1 jam dijemur ya. Tisu menjadi kering, kertas pun menjadi kering. Oke, terkecuali ini ya, sapu tangan masih agak basah, cuman tidak meneteskan air, maksudnya sudah setengah kering. Di sini kertas paling kering. sudah semua menjawabnya? Sudah semua berdiskusi? Sekarang ibu minta kalian secara bergantian tiap kelompok maju ke depan untuk menjabarkan hasil pengamatan kalian. Nah, sekarang kalian sudah paham belum? Kenapa tadi yang kalian jemur cepat kering? Karena itu ada matahari. Jadi, matahari itu sebagai sumber kehidupan di bumi. Kenapa ya? Ibu akan jelaskan. Silakan didengarkan secara baik-baik. Matahari sebagai sumber energi terbesar yang memancarkan panas dan cahaya bagi bumi. Cahaya matahari menerangi bumi
sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup maupun benda pada siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Jadi, kalau tidak ada matahari, tidak ada kehidupan. Ada beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Peran matahari yang ketiga adalah matahari berperan sebagai siklus atau perputaran air, sehingga terjadinya siklus dari mendung, ke hujan, ke panas, dan seterusnya. Yang selanjutnya, matahari berperan pada proses fotosintesis pada tumbuhan, sehingga tumbuhan menjadi tumbuh, sehat, dan juga hidup. Peran matahari yang selanjutnya adalah cahaya matahari bisa mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, cahaya matahari bisa membuat vitamin D, yang mana bisa membuat tulang menjadi kuat. Nah, anak-anak, begitu banyak ya peran matahari bagi kehidupan. Tanpa adanya matahari, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Sudah mengerti ya semua? Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Pada halaman 5 terdapat sebuah cerita tentang kisah Ali si biji energi. Silakan kalian baca cerita tersebut. Kemudian, jika sudah, kalian lanjut mengisi peta pikiran di bawah tentang manfaat matahari yang kalian ketahui. Boleh sebanyak-banyaknya. Mengerti? Sudah semua menjawab? Apakah ada yang sama jawabannya? Oke, nggak apa-apa, bagus ya. Semua sudah mengerti ya tentang manfaat matahari bagi kita. Nah, pada halaman berikutnya, halaman 6, terdapat gambar apa sih itu? Ya, benar, gambar jagung yang sedang dibakar. Gambar jagungnya kenapa ya dibakar? Kita baca ya. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Nah, tugas kalian amati gambar tersebut dan sampaikanlah hasil pengamatan kalian kepada teman di sebelah kalian. Pertanyaannya, silakan kalian lihat ya. Ibu mau Marcel menyebutkan jawaban nomor 1. Sudah berdiskusikan dengan temannya? Oke, silakan Marcel menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, benar. Jadi, apabila permintaan jagung tinggi, maka harga jagung akan semakin naik dan stok jagung di Indonesia akan cepat habis sehingga akan terjadinya kelangkaan. Oke, benar ya. Untuk nomor 2, coba Mela dijawab. Sudah diskusi dengan temannya? Oke, silakan Mela. Benar ya. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Jawabannya, memperluas lahan jagung yang ada di Indonesia. Kemudian bisa mengimpor jagung dari luar negeri. Baik. Gimana anak-anak? Sudah dijawab? Sama jawabannya? Oke, sekarang kita ke halaman berikutnya. Nah, sudah semua menjawab pertanyaan yang tadi jagung? Sudah bisa semua? Sekarang lanjut ke halaman 7. Di sini terdapat cerita tentang sumber daya alam. Silakan kalian baca kembali dan diskusikan bersama teman sebelah kalian tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah. Nanti kita bahas bersama-sama. Sudah semua berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya? Sekarang kita bahas ya. Coba sekarang Sita, silakan. Pertanyaan nomor pertama, apa jawabannya? Ya, benar. Yang dapat diperbaharui itu hewan ternak, hasil pertanian seperti tadi ya, jagung, kemudian tumbuhan lainnya bisa. Lalu yang tidak dapat diperbaharui apa sih, Tak?
Ya, gas bumi, minyak, dan logam. Benar ya? Apakah ada jawaban yang lain? Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Coba Maran, apa jawabannya nomor 2? Iya, benar ya. Yang tidak dapat diperbaharui ada batu bara dan bahan tambang lainnya. Yang bisa diperbaharui apa? Ya, angin, air, dan matahari. Benar ya jawabannya. Nomor 3, Nia, jawabannya apa? Ya, benar. Usaha pertanian, usaha perkebunan, dan usaha perikanan. Selanjutnya nomor 4, Farah. Ya, benar. Nomor 4 jawabannya, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Oke, benar semua ya jawabannya. Tugas selanjutnya, silakan kalian gambar bentuk kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bentuk kegiatannya itu yang bisa diperjualbelikan, seperti contohnya tadi, jagung yang dibakar bisa diperjualbelikan. Dan kalian tulis contoh-contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Nanti jika sudah, silakan kalian tulis dalam bentuk tulisan dan kalian paparkan di depan kelas. Mengerti? Oke anak-anak, sudah semua ya gambarnya? Gambarnya bagus semua. Nah, jadi karena tadi gambarnya berbeda-beda, berarti Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak, yang sangat berlimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan bisa diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui yaitu minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sedangkan sumber daya alam yang bisa diperbaharui yaitu matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Selanjutnya, Indonesia itu sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia yang memiliki kekayaan laut yang sangat luar biasa jumlahnya. Ribuan jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya terdapat di perairan kita. Karena itu, Indonesia dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Indonesia juga terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa, membuat negara kita sangat kaya akan jenis tumbuhan, buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan masih banyak lagi. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, sayangnya saat ini hutan-hutan di Indonesia banyak yang musnah. Karena apa? Ya benar, karena banyak orang yang nakal. Pohon-pohonnya ditebang secara sembarangan dan menjadi langka pohon tersebut. Dan kebanyakan orang-orang tersebut mengambil pohon itu untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu, kita wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijak. Oke anak-anak, mengerti ya semua? Diingatkan kembali, jadi kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia secara bijak. Selanjutnya, Ibu memberi tugas kalian untuk di rumah ya. Silakan kalian amati manfaat sumber energi matahari yang terdapat di lingkungan rumah dan sekitar kalian. Silakan kalian diskusi bersama orang tua dan ditulis di buku kalian. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Mengerti? Sekarang siapa yang mau memberikan kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, Marcel. Silakan Marcel. Oke, baik. Bagus ya jawabannya. Ada lagi? Oke, Maran, silakan. Oke, bagus ya jawabannya. Nah,
Anak-anak, tidak terasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi tadi kita membahas apa? Iya benar, sumber energi. Kemudian matahari, kemudian sumber daya alam yang ada di Indonesia. Benar ya? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, langsung saja kita tutup pembelajaran pada hari ini. Mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.